Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit di 93,4 triliun rupiah atau 0,41% terhadap produk domestik bruto per Juli 2024. Defisit APBN tersebut dipengaruhi penerimaan negara yang mengalami perlambatan dan belanja negara yang meningkat 12,2% secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit 93,4 triliun rupiah atau 0,41% terhadap produk domestik bruto per Juli 2024. Meski mengalami defisit, Kementerian mengakui defisit Juli itu terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29%. Defisit APBN per Juli dipengaruhi oleh akselerasi belanja negara yang tumbuh 12,2% secara tahunan atau mencapai 1.638,8 triliun rupiah atau setara 49,3% dari pagu anggaran sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara tercatat 1.545,4 triliun rupiah atau setara 55,1% dari target APBN yang sebesar 2.802,3 triliun rupiah. Nilai tersebut terkontraksi 4,3% secara tahunan. Dengan kinerja APBN tersebut, Kementerian meyakini postur APBN masih tetap sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Apalagi keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar 179,3 triliun rupiah, sehingga defisit APBN diperkirakan akan berada di bawah target. Defisit kita di 93,4 triliun itu memang kalau dilihat dari APBN defisitnya target posturnya 522,83. Bulan ke-7 masih relatif baik, 0,41% dari GDP. Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP. Jadi ini masih relatif on track. Meskipun kalau dibandingkan tahun lalu kita mengalami penurunan 160 atau defisitnya membengkak. Berbagai sumber adeksi. Pemirsa, di tengah defisit APBN sebesar 93,4 triliun rupiah atau 0,41% terhadap produk domestik bruto per Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kinerja APBN hingga Juli 2024 tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi penerimaan negara yang mencapai 1.545,4 triliun rupiah. Realisasi penerimaan negara tersebut disumbang oleh penerimaan pajak sebesar 1.045,3 triliun rupiah. Kemudian realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 154,4 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 338 triliun rupiah. Sementara itu realisasi belanja negara mencapai 1.638,8 triliun rupiah atau setara 49,3% dari pagu anggaran sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Realisasi belanja negara ditopang belanja pemerintah pusat sebesar 1.170,8 triliun rupiah yang disumbang dari belanja kementerian lembaga sebesar 588,7 triliun rupiah dan belanja non-kementerian lembaga di 582,1 triliun rupiah. Sementara transfer daerah mencapai 468,0 triliun rupiah. Sri Mulyani mengakui penerimaan negara per Juli 2024 turun sebesar 4,3% secara tahunan, sementara realisasi belanja negara tumbuh 12,2% secara tahunan. Penerimaan pajak hingga Juli 2024 dilaporkan mencapai 1.045,32 triliun rupiah atau setara 52,56% dari target yang ditetapkan pemerintah. Usai tertekan pada bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui realisasi penerimaan pajak pada bulan ini mulai menunjukkan perbaikan. Menurut Sri Mulyani, sisi positif dari membaiknya setoran pajak tercermin dari realisasi penerimaan pajak pertama nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang tercatat mengalami kenaikan. Secara rinci, PPh non-migas tercatat menurun sebesar minus 3,04% menjadi 563,76 triliun rupiah. Angka tersebut tercatat 55,84% dari target. PPN dan PPNBM tercatat tumbuh 7,34% menjadi 402,16 triliun rupiah.
atau setara dengan 49,57% dari target. Sementara itu PBB dan pajak lainnya tercatat tembus 10,07 triliun rupiah, tumbuh sebesar 4,14% atau setara 26,70% dari target. Dan PPh migas sebesar 39,32 triliun rupiah, turun 13,21% atau setara 51,49%. Kalau kita lihat akumulasi ini ya, perkembangan penerimaan pajak kita sekarang sudah di 52,56 1045,32 triliun. Kita lihat terjadi kenaikan yang kita harapkan momentumnya akan terjaga di 6 bulan terakhir ini. Bagi sumber ada Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 alias pajak karyawan masih tumbuh positif hingga Juli 2024 di tengah isu badai pemutusan hubungan kerja. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan PPh 21 telah mencapai 157,82 triliun rupiah, di mana jenis pajak ini menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak, yakni sebesar di 15,1%. Realisasi penerimaan PPh 21 ini mengalami pertumbuhan neto sebesar 26,2% dan secara bruto tumbuh 26,5%. Hal tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi yang baik, utilisasi dan upah tenaga kerja yang juga mengalami kenaikan sehingga mendorong pertumbuhan PPh 21. Sementara itu capaian penerimaan PPh badan mengalami pelemahan 33,5%, di mana hingga Juli 2024 realisasi penerimaan pajak penghasilan atau PPh badan senilai 191,85 triliun rupiah, di mana realisasi penerimaan PPh badan ini berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun lalu yang tercatat mengalami pertumbuhan di 24,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kontraksi PPh badan disebabkan penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat terpengaruh harga komoditas, di mana kondisi tersebut membuat pembayaran PPh badan tahunan dan masanya berkurang. Sementara di sisi lain, penerimaan PPh badan dipengaruhi oleh peningkatan restitusi pajak, terutama dari sektor perdagangan dan industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan, PPh badan memiliki kontribusi sebesar 18,4% dari total penerimaan pajak hingga Juli 2024. Dari sisi belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara ditopang belanja pemerintah pusat hingga Juli 2024 mencapai 1.170,8 triliun rupiah. Dari nilai tersebut sebanyak 872,8 triliun rupiah atau sekitar 74,5% dari total belanja pemerintah pusat disalurkan langsung untuk masyarakat melalui berbagai program. Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat sebanyak 588,7 triliun rupiah disalurkan melalui kementerian lembaga setara 54% dari pagu. Belanja kementerian lembaga utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial, sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Sementara itu realisasi belanja dan kementerian lembaga mencapai 582,1 triliun rupiah atau 42,3% dari pagu, yang ditopang oleh realisasi subsidi atau kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun. Hingga Juli 2024, pemerintah telah menyalurkan subsidi energi sebesar 50,8 triliun rupiah. Dari angka tersebut, realisasi subsidi BBM mencapai 10,4 triliun rupiah atau sebanyak 8,66 juta kiloliter. Sementara subsidi LPG 3 kg mencapai 40,4 triliun rupiah atau sebanyak 4,02 juta metrik ton. Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini membebani anggaran subsidi energi yang mesti pemerintah tanggung. Namun demikian, pemerintah optimistis belanja subsidi energi di sisa tahun ini masih dalam tataran yang dapat diantisipasi. Yang cukup deviate itu tadi adalah untuk kursnya tadi di APBN 2024 adalah 15.000. Sejauh ini year to date sudah sekitar 15.900-an. Nah ini tentunya akan menambah beban untuk
subsidi dan kompensasi dari energi BBM juga. Akan tetapi kita melihat kemarin sudah dilaporkan di dalam Lapsem untuk sampai akhir tahun outlook kita ini akan tetap masih terkendali dan dalam batas-batas yang cukup bisa kita kelola. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja subsidi energi tahun 2024 sebesar 189,1 triliun rupiah. Anggaran ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi 2023 yang mencapai 164,29 triliun rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia imbas dari konflik Timur Tengah yang berkepanjangan diakui pemerintah akan berdampak pada beban subsidi energi. Berdasarkan data per 9 Agustus 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai 15.952 atau rata-rata mencapai 15.973 year to date. Nilai tukar rupiah ini terdepresiasi 3,48% dibandingkan akhir tahun 2023. Pelemahan nilai tukar ini sudah melebihi dalam dari asumsi makro APBN 2024 di kisaran Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu per Juli 2024 harga ICP tercatat sebesar di $82 Amerika per barrel atau $81,38 per barrel secara year to date. Adapun patokan ICP dalam APBN 2024 ditetapkan berkisar $82 Amerika per barrel. Kedepan pemerintah menjamin penyelenggaraan APBN masih akan menjadi bantalan kejutan dari berbagai dinamika ekonomi global yang volatile. Meski APBN diakui bukan sesuatu yang tahan atau imun terhadap gejolak yang ada, pemerintah memastikan APBN terus bekerja untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika yang terjadi.